Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menteri Sosial marah karena masih menjumpai pemotongan bantuan sosial. Ia meminta warga melaporkannya ke aparat jika ada pemotongan bantuan yang diterima oleh masyarakat. Bijaksanaan kita ada Pak, kita udah di Semua orang nuduh kami koruptor di kementerian, padahal saya nggak mungut apapun. Tolong bantu kami. Jadi kalau kartu itu pegang dulu, kalau enggak saya terima barang, saya nggak mau nyerahkan kartu. Jangan dikasihkan, kalau gini diatur sama dia. PIN-nya juga dikasih. pinnya ya ditulis di belakang Waduh. Udahlah Bu, nggak mungkin dia nyabut sepanjang saya jadi menteri, saya jamin. Saya jaminannya. Pemirsa, kisruh penyaluran hingga pemotongan bantuan sosial masih terus terjadi. Sebenarnya apa pangkal masalahnya? Ya, kita akan bahasnya melalui sambungan virtual. Sudah tersambung bersama kami pengamat kebijakan publik, Bapak Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi, Pak Trubus. Iya, terima kasih Pak Trubus sudah bergabung bersama kami. Pak Trubus berangkat tadi Mensos, Ibu Risma marah-marah karena ternyata bantuan yang sampai di masyarakat ini tidak sesuai begitu, dan juga ada kecurangan-kecurangan yang ditemukan. Ini bukan sekali dua kali terjadi, tapi sebenarnya kalau kita runut dari bansos yang diluncurkan Januari kemarin pun juga ada kejadian-kejadian seperti ini. Ini apa yang harus dievaluasi, Pak Trubus? Ya, kalau menurut saya yang perlu dievaluasi satu adalah aspek pengawasan. Jadi selama ini tuh pengawasannya sangat lemah, terutama adalah bahwa bansos itu kan bersumber dari tiga keuangan ya. Satu itu dari APBN yang melalui Kemensos, yang kedua melalui APBD, dan yang ketiga adalah melalui dana desa. Nah, persoalan itu di Kemensos itu kan selalu data itu diambilnya adalah data di TKS. Ya, data TKS. Nah, disinilah kemudian akurasi data menjadi masalah, di mana kemudian berakibat pada persoalan pada pola penyaluran. Jadi kalau datanya itu tidak akurat, memang pada akhirnya itu banyak orang-orang yang harusnya menerima itu tidak menerima, ataupun orang yang tumpang tindih penerimaan karena ada yang double juga, ada yang ganda gitu. Jadi ini menjadi masalah. Ada juga memang si penerimanya itu sudah pindah tempat gitu, sudah pindah tempat atau sudah meninggal juga, datanya kadang masih ada karena data yang ada itu berasal dari daerah. Jadi usulan daerah kemudian oleh Kemensos harusnya diverifikasi, tapi karena lemahnya verifikasi itu seringkali jadi masalah gitu loh. Jadi ada orang yang kemudian tidak berhak itu menerimanya, tidak tepat sasaran lah kira-kira itu. Jadi ini masalah pengawasan. Yang kedua adalah aspek transparansi, Mas. Jadi ketransparansinya itu belum berjalan. Seringkali persoalannya itu ada di mana kemudian ketika data itu ditampilkan, itu kan harusnya sampai di tingkat RT RW atau tingkat desa itu mereka tahu. Artinya data itu kemudian ditempel nih orang-orang yang menerima, ini yang tidak gitu kan sudah ada di situ. Nah, kalau misalnya ada yang merasa keberatan kan bisa mendaftarkan lagi atau melakukan evaluasi ulang setidaknya yang melakukan di tingkat kelurahan maupun di tingkat desa. Itu yang belum. Yang ketiganya adalah aspek akuntabilitas publik. Jadi pertanggungjawaban publiknya itu seringkali lemah karena menganggap bahwa yang namanya bansos itu sesuatu yang harus dibagi-bagi gitu ya. Sesuatu yang harus diterima secara bersama-sama, sehingga ada perusahaan bahwa ini harusnya konteksnya pada pihak yang harus menerima, tetapi kadang-kadang yang tidak berhak menerima pun akhirnya menerima. Nah, disitulah persoalan-persoalan selalu muncul. Nah, karena itu juga ada persoalan karena yang terutama di daerah adalah daerah ini tidak secara sinergis ya
melibatkan peringkat di daerahnya, di mana kemudian kepala artinya dinas sosial di daerah itu kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di bawah, misalnya kecamatan, ya, kemudian kelurahan, desa, kepala desa sampai ke tingkat RT RW. Itu masalahnya di situ, Mas. Baik, berarti ketiga masalah itu pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, Pak Trubus. Nah, berbicara tentang pengawasan terlebih dahulu. Di sini katanya pemerintah akan memperketat pengawasan dilakukan terhadap penyaluran bansos dan juga akan menggandeng masyarakat. Diminta peran serta aktif masyarakat yang lebih tinggi lagi, terutama untuk melaporkan jika memang menemui kecurangan di lapangan. Nah, apakah ini nanti akan dinilai efektif, Pak Trubus, jika memang meminta masyarakat untuk melaporkan? Dan seperti apa nanti menurut Pak Trubus evaluasinya ke depan? Ya, menurut saya sih keinginan untuk masyarakat melaporkan itu kan sudah lama selalu diminta oleh pemerintah lah dalam hal ini, entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penyaluran. Tetapi yang terjadi kan masyarakat itu ketika mau melaporkan itu terkendala oleh situasi yang ada, kemungkinan juga oleh di tingkat daerah itu ada di tingkat bawah itu seringkali ada ketakutan untuk melaporkan. Jadi itu yang juga ada intimidasi, ada ya mungkin ancaman-ancaman juga sehingga tidak berani melaporkan. Kemudian juga pengetahuan masyarakat kita itu literasinya relatif rendah, terutama di daerah. Kalau mau melaporkan kemana? Karena kan nggak diketahui call center-nya kemana atau kepada siapa untuk melaporkan itu juga ini. Yang ketiga juga laporan itu kan harus disertai data. Nah, masyarakat itu kadang-kadang lemah dalam soal data. Kalau mau melaporkan harus datanya mana misalnya, karena ketakutan nanti dibalik menjadi fitnah, menjadi penghinaan ataupun menjadi hal-hal yang sifatnya berbau ujaran kebencian misalnya. Nah, ini yang menurut saya memang masyarakat akhirnya takut. Tetapi memang keterlibatan dalam kebijakan partisipatif kolaboratif namanya itu memang keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka pengawasan ini. Makanya saya katakan tadi, kalau bisa itu data penerima itu ditempel di gardu-gardu atau di pos-pos ronda atau di pos-pos RT RW, pos kelurahan, sehingga masyarakat itu tahu ini yang menerima siapa, yang tidak menerima siapa. Sehingga di situ kalaupun misalnya dia berhak menerima tapi namanya belum ada, nah itu segera melaporkan dan diproses. Tetapi perlu diingat bahwa ini harus ada sinergitas, karena yang diperlukan adalah responsivitas, artinya kecepatan di dalam kecepatan dan ketepatan lah ya dalam menerima bansos yang digulirkan. Nah, selama ini kan bansos itu datangnya terlalu terlambat, apalagi ketika PPKM darurat dijanjikan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 itu 2020 itu kan setidaknya kan 1 minggu setelah diumumkan adanya PPKM darurat itu bansos harus sudah turun, tetapi ternyata PPKM darurat sudah selesai, bansosnya belum turun sampai hari ini juga banyak yang belum menerima. Nah, ini persoalannya kita sudah PPKM level 4 sekarang ini bukan lagi darurat lagi berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 taruhlah itu. Nah, di situ kemudian yang terjadi adalah persoalan data ini menjadi ruwet karena Karena masyarakat penerimanya tambah banyak. Jadi kalau datanya hanya data di TKS Kemensos memang sulit, karena itu kemudian harus ada inovasi dari kepala daerah karena ada bansos yang bersumber dari APBD. Nah, APBD ini daerah ini sangat lemah gitu loh, Mas. Ya, ini artinya berkenaan dengan pemutakhiran data itu tadi akar permasalahannya itu, Pak Trubus. Tapi begini, Pak Trubus, kalau kita melihat penyalurannya sampai dengan ke masyarakat, sampai benar-benar masyarakat itu menerima. Kalau kita bacakan penyalurannya ini melalui Himpunan Bank Negara atau Himbara dan juga menggandeng juga seperti PT Pos Indonesia. Dan kalau kita lihat program Kemensos sendiri, program bantuan sosialnya ada 3, program Keluarga Harapan yang existing ya, Pak. Ada program Keluarga Harapan, ada bantuan sembako, dan juga ada bantuan sosial tunai. Nah, dengan menggandeng Himbara dan kemudian PT Pos Indonesia ini sendiri, apakah sudah efektif atau diperlukan cara-cara yang lain lagi, Pak, untuk kemudian bisa tepat sasaran dan masyarakat sebagai end user-nya benar-benar bisa terima secara utuh, Pak? Ya, menurut saya ini persoalannya menggunakan PT Pos maupun Himbara selama ini itu sebenarnya memang belum dikatakan optimal, tetapi setidaknya sudah sebagian sudah sampai ke masyarakat. Hanya kemudian bagaimana ketika kebijakan itu dilakukan monef. Jadi monefnya itu yang belum ada, monitoring evaluasi, sehingga ketika ada orang yang istilahnya belum menerima ataupun menerimanya agak terlambat, terutama yang pakai PT Pos, karena PT Pos ini diperuntukkan untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau jauh gitu ya. Kemudian juga masyarakatnya nggak punya konbank gitu, jadi dia harus menerima melalui PT Pos. Nah, ini seringkali memang terimanya itu terlambat.
Tetapi bukan berarti mereka tidak terima, ada. Karena itu sebenarnya yang penting dievaluasi kemudian ditingkatkan layanan kecepatannya itu. Itu yang menurut saya yang paling penting. Yang kedua, jangan sampai saat pengambilan di PT POS seperti terjadi di Bandung atau beberapa daerah itu, pengalaman yang dulu itu selalu terjadi pelanggaran prokes karena di situ terjadi kerumunan, orang berkerumun rame-rame ingin ambil uang. Ya seperti kita aja, tidak hanya di sana, di Jakarta pun terjadi pada saat kemarin bulan mengadakan Idul Adha, itu kan bansos turun tuh, malam-malam itu banyak orang ngantri di ini ATM itu, tapi tidak terkontrol, memang itu banyak orang mengantri. Nah disinilah terjadi yang namanya sebenarnya kerumunan, karena secara tidak langsung berarti ada penularan, karena tujuan dari bansos ini kan sebenarnya untuk mengurangi masyarakat yang terdampak terkait dengan penularan COVID ini, gitu loh Mbak. Oke, berarti jangan sampai salah ya Pak Trubus, nanti kita ingin meringankan beban, justru jangan sampai nanti malah amit-amit menambah beban justru dengan penyebaran COVID-19 melalui kerumunan. Pak Trubus, jika kita berbicara tentang kisru-kisru yang terus saja terjadi, Pak Trubus, ini bagaimana memberikan efek jera sehingga tidak akan ada lagi berita-berita pemotongan bantuan sosial tunai, tidak akan ada lagi salah penyalahgunaan. Ini seperti apa yang harus ditingkatkan? Iya, idealnya memang selama ini kan bansos itu sudah diawasi, salah satunya adalah oleh KPK, ya kan, lembaga KPK ataupun kepolisian maupun kejaksaan. Artinya dari sisi APH, aparat penegak hukum juga selalu mengawasi, juga dulu ada namanya tim cyber pungli namanya itu yang mengawasi sampai ke tingkat bawah. Tetapi persoalannya adalah bahwa penyimpangan itu terjadi karena law enforcement juga lemah. Jadi law enforcement lemah ini adalah memberikan sanksi pada mereka yang melanggar, itu seringkali tidak memberikan efek jera karena Karena sanksinya ringan. Bahkan kalau kita lihat yang terjadi di Tuban akhir-akhir ini, yang terjadi di Tuban itu yang dipotong itu juga Kemensos selalu menghindar, tidak mau melibatkan, artinya membawa ke ranah hukum. Nah ini persoalannya di situ. Kalau di situ terjadi pemaafan atau istilahnya toleransi ataupun istilahnya itu ya relaksasi lah bahasanya kerennya itu, maka yang terjadi pelanggaran akan terus berulang. Nah disinilah kemudian karena itu uang negara dan uang itu kebutuhan masyarakat, maka harusnya sesuai ketentuan yang berlaku kan bisa dia dihukum sesuai hukuman yang optimal. Kalau di dalam undang-undang tentang tipikor tidak korupsi itu malah bisa dihukum mati itu. Tapi kan kita belum pernah ada yang namanya koruptor ini dihukum mati. Ini persoalannya di situ. Baik, artinya beberapa hal yang harus diperbaiki adalah kemudian untuk supaya bansos ini tepat sasaran sampai ke masyarakat, pemutakhiran data itu akarnya harus kemudian dibenahi dulu, kemudian pengawasan di lapangan sampai dengan penerapan law enforcement-nya. Ini juga kemudian harus diawasi secara ketat agar kemudian masyarakat yang menerima bantuan sosial kemudian bisa benar-benar menerima haknya secara utuh dan tidak terjadi lagi kecurangan-kecurangan seperti yang sudah diberitakan. Terima kasih pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.